Oke, mungkin langsung kita kepada tema. Mungkin saya ke Bang Habonaran dulu. Ya, tentang tema. Pertama saya mau katakan sekali lagi, saya mohon maaf mengangkat tema ini. Ya, saya kutip, bukan perkataan saya. Kemudian saya mau katakan, saya juga protes terhadap pernyataan Profesor Bernard Shaw. Ya, karena saya beriman juga kepada Kitab Suci Injil dan saya beriman juga kepada Yesus Kristus. Ya, jadi jangan sampai ada framing bahwa saya membuat judul dan tema ini bermaksud untuk mendiskreditkan agama Kristen, tidak, tapi saya lebih kepada ingin mengkaji dan kita diskusikan dalam forum ini. Oke ya, gitu. Oke, silakan Bang Habonaran. Oke, makasih Bang. Jadi ini topik yang sangat bagus ya. Dan mohon izin saya share Bang. Ya, share screen. Terus kemudian mohon izin juga saya akan bicara apa adanya belak-belakan karena memang kita harus jujur ya. Kita harus jujur tentang apa yang kita imani gitu. Nah inilah yang saya dapat setelah saya mempelajari Bible dengan baik gitu loh. Nah mengapa Bible menjadi kitab suci yang berbahaya? Ada dua alasannya Bang. Jadi yang pertama, ajaran kasihi musuhmu itu hanya basa-basi dan tidak ada di peradilan manapun. Karena kalau dikerjakan justru akan melestarikan penjajahan, perbudakan dan merusak peradaban. Ini ajaran kasihilah musuhmu. Bayangkan kalau ajaran kasihi musuhmu ini ada di pengadilan, ini kan berbahaya sebenarnya. Yang kedua, ini saya udah bilang berkali-kali, tapi saya tidak akan ragu untuk menyampaikannya, karena apa yang saya sampaikan ini ada dalilnya gitu. Bahwa pengimanan penyalipan itu adalah penistaan kepada Tuhannya Yesus, sehingga Kristen itu menjadi penista Tuhannya Yesus dari sisi Islam dan dari sisi Kristen gitu. Jadi kalau saya tetap jadi Kristen, ini berbahaya sebenarnya. Nah, coba kita lihat misalnya ya dari untuk kasus terorisme ya. Coba kita pakai ajaran kasihilah musuhmu ini untuk memadamkan terorisme, ini justru berbahaya. Pertama, Kristen harus mendoakan teroris dan harus bawa si korban untuk ditampari lagi oleh teroris. Dan kemudian Kristen juga harus mengkristenkan para teroris agar dosa-dosanya ditebus. Karena apa? Karena Kristen sudah pasti selamat dengan mengimani penyalipan Tuhan. Nah, untungnya ajaran ini tidak dilaksanakan. Coba kalau misalnya dilaksanakan, terorisme itu tidak akan hilang. Beda dengan Islam ya. Bagi kami Muslim itu semua umat Islam itu sangat suka jika para teroris itu diberi hukuman yang setimpal dunia dan akhirat. Kami sangat setuju bahwa teroris itu harus dihukum setimpal dunia dan akhirat. Dan kemudian semua umat Muslim itu sangat suka agar tiap kasus terorisme ini diungkap secara terbuka, lalu kemudian jujur dan adil gitu. Dan kemudian catatan tambahan bahwa setelah terorisme 9/11 yang ini menjadi awal dari populernya terorisme Islam, itu justru orang-orang di Amerika Serikat sana banyak yang belajar Islam dan kemudian menjadi mualaf. Itu beritanya dapat dicek di Washington Post ya, yang berjudul The Terrifying Reality of Converting to Islam in America Right After 9/11 gitu. Nah, jadi kita bersyukur ya ajaran kasih musuhmu itu tidak diterapkan waktu menangani terorisme ini. Jadi terorisme ini memang harus dibasmi gitu ya. Kita semua Muslim itu sangat suka kalau terorisme itu dihukum setimpal baik dunia dan kemudian akhirat. Nah, terus kemudian yang kedua, mengapa Bible itu berbahaya gitu? Karena pengimanan penyalipan itu, mohon maaf Pak Mandro ya, pengimanan penyalipan itu sebenarnya penistaan pada Tuhannya Yesus. Jadi kalau saya mengimani penyalipan, saya itu otomatis menista Tuhannya Yesus, baik dari sisi Islam maupun dari sisi Kristen gitu. Coba misalnya ya, di kita yang masuk ke yang ketiga ini ya. Jadi teman-teman, karena Nabi Isa itu diselamatkan, teman-teman Kristen itu mengatakan bahwa Allah itu khairul makarin dalam pengertian raja penipu gitu. Sebenarnya kan nggak seperti itu. Bahwa di Islam itu penebusan dosa itu tidak ada. Dia yang berdosa maka dialah yang harus dihukum. Sehingga kemudian Nabi Isa itu memang diselamatkan. Tuhannya Nabi Isa itu menghukum orang-orang jahat dengan membalas tipuan mereka untuk menyelamatkan Nabi Isa di Quran surat ketiga ayat 54. Tapi kalau kita baca di Bible, di Matius 26 ayat 4 disebutkan bahwa pembunuhan Yesus itu
hasil tipu daya dari orang-orang jahat gitu loh. Sehingga kemudian kalau kita runtut dari awal sampai akhir, kalau penyalipan itu memang jalan untuk masuk surga, berarti itu rencananya Tuhannya Yesus. Dan kemudian sayangnya pembunuhan itu dilakukan oleh orang-orang dengan melakukan penipuan, berarti kan kita sedang mengatakan bahwa Tuhannya Yesus tuh ikut menipu agar Yesus terbunuh sebagai jalan keselamatan gitu. Jadi saya jadi menista Tuhannya Yesus baik dari sisi Kristen maupun dari sisi Islam, itu yang pertama. Terus yang kedua kita naik ke atas ini. Dari Yohanes 8, 40 sampai 44, teman-teman Kristen tuh seringkali mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Isa, Allah itu adalah iblis gitu loh. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa ya, tapi mereka sering menggunakan Yohanes 8, 40 sampai 44 ini sebagai dalil untuk menista Allah. Bang Deki Ngades ini menggunakan dalil ini sebagai dalil untuk menista Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya begini, kalau kita baca Yohanes 8, 40 sampai 44 itu, Yesus mengatakan bahwa bapa dari orang-orang yang ingin membunuhnya, yaitu orang-orang Israel yang jahat itu adalah iblis gitu loh. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyalibkan, tidak ingin membunuh Yesus, sehingga kemudian mengikuti perkataannya Yesus bahwa Allah itu bukan iblis, justru ingin menyelamatkan. Sedangkan di Kristen itu secara tanpa sadar itu justru mengimani bahwa Tuhannya Yesus itu ikut sama seperti iblis, karena rencana penyalipan itu dikatakan sebagai rencana Tuhannya Yesus gitu loh, sebagai rencana kasih gitu loh. Terus kemudian yang kedua, kalau kita baca di 1 Korintus 1, 18-25, itu disebutkan bahwa penyalipan itu adalah kebodohan dari Tuhannya Yesus gitu. Sehingga kemudian apa? Kalau saya Kristen, saya justru mengimani bahwa Allah itu jadi bodoh gitu, kan nggak mungkin gitu. Artinya apa? Artinya Allah itu berubah pikiran jadi lebih buruk. Dulu di perjanjian lama itu telah disebutkan bahwa dia yang berdosa maka dialah yang harus dihukum. Lalu kemudian di perjanjian baru berubah menjadi seperti ini, sehingga kemudian sebenarnya Paulus sedang mengatakan bahwa penyalipan itu kebodohan dari Tuhannya Yesus gitu. Terus kemudian yang keempat, Tuhannya Yesus itu jadi bersalah gitu loh, yaitu membiarkan dosa terjadi sehingga Yesus harus dibunuh sebagai jalan pendamaian dari Tuhannya Yesus di Roma 3:25. Terus kemudian yang terakhir, Tuhannya Yesus itu jadi tidak mampu membuat hukum yang baik. Buktinya apa? Buktinya Yesus itu harus dibunuh sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat. Dan Taurat jadi batal di Efesus 2:15. Sehingga kemudian kesimpulannya apa? Kalau saya Kristen, itu saya itu menjadi penista Tuhannya Yesus, baik dari sisi Islam maupun dari sisi Kristen. Dari sisi Islam, saya menista Allah karena Allah itu menyelamatkan Nabi Isa. Tapi dari sisi Kristen, saya jadi penista Tuhannya Yesus karena Tuhannya Yesus itu menyalibkan sebagai rencana kasih dari Yang Maha Kuasa. Sehingga kemudian apa yang dikatakan oleh Bernard Shaw itu ya, bahwa kitab suci, Bible itu menjadi kitab suci yang sebenarnya berbahaya baik dunia dan akhirat gitu loh. Nanti saya waktu di akhirat nanti bisa bermasalah besar ini kalau saya mengimani penyalipan, dan kemudian di dunia saya dapat masalah kalau saya menjalankan kasihilah musuhmu. Itu Bang, makasih Bang. Oke, baik, makasih Bang Habonaran. Mohon maaf ini Bang Zidan sampai tidak terlihat tadi. Oh sorry, saya masih tutup. Oke, saya buka. Habis ganti baju. Ya, saya. Mohon maaf tadi Bang Zidan terlewati. Ya, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zidan. Waalaikumsalam. Lanjut dulu, ini sinyalnya lagi jelek nih. Oke, baik. Bang, langsung ke bentar aja. Oh, siap. Sebentar. Yes. Bang Bonar, ini saya sangat terharu dan bangga ya. Ini kan konten baru. Abang udah bisa bikin apa dulu, Bang? Gimana Bang? Ya, ini kan yang lain dulu, ini sinyalnya agak jelek ini. Oh iya, Bang. Oke, Bang. Ini konten kan baru dibikin sama Bang Aristo nih. Abang udah bisa bikin slide nih, mantap kali. Saya sebagai dosen dan konsultan ini angkat tangan nih sama Abang nih kan. Ngeri kali. Yang kedua Bang. Salut. Iya, baru ini. Nah yang kedua Bang, aku minta izin sama Bang. Nanti lewat Bang Aristo dikirim ini. Nanti aku akan tetap meletakkan nama Abang sebagai yang membuat ini. Kemudian aku pakai, boleh Bang? Boleh Bang, sekali. Tanpa menyebut nama juga nggak apa-apa Bang, karena itu memang saya pakai dalil Bible gitu loh Bang.
Ya, tapi kan yang Mamu ini Bang sebagai akademisi kita kan harus tetap meletakkan referensi. Jadi nanti kalaupun saya revisi, saya akan meletakkan nama saya dan nama Abang. Nama Abang tetap saya bawa, Bang. Izin, Bang. Aman terkendali, lanjut. Siap. Bang Aristo nanti dikirimin ya. Oh, siap. Nanti saya Ya, kirim. lanjut Bang. Terima kasih. Oke. Langsung saya ke Pak Mandro. Iya, saya. Ya, silakan Pak Mandro. Oke, makasih ya. Kalau saya tadi baru masuk, itu pas melihat pemaparan dari Bang Farhan ya. Sebelumnya saya belum tonton. Tapi saya tanggapi yang dari Bang Abonaran ya. Kalau orang Kristen melihat pemaparannya Bang Bonar, ya orang Kristen hanya senyum-senyum aja. Paling ada juga mungkin yang ketawa-ketawa, geli gitu ya. Karena memang itu hanya karangan bebas ya, narasi bebas. Tapi sah-sah saja. Karena kita kan berdiskusi ya, itu yang membuat kita berdebat karena menafsirkan sendiri-sendiri begitu ya. Begitu juga tadi Bang Farhan tadi kan mengatakan mari kita jujur dan berlogika. Seolah-olah orang Kristen tidak jujur dan tidak memakai logika. Jadi subjektif jadinya ya. Makanya memang jadi ada perdebatan terus, saya rasa dari dulu sampai yang akan datang akan terus begini aja terus. Nah, jadi kalau saya melihat ya tentang ketuhanan ya yang paling sering. Jadi teman-teman muslim ini sebenarnya membaca Alkitab itu belum melepaskan dulu pemahaman dari Quran. Jadi melihat Yesus itu hanya dari satu sisi saja. Yaitu dari sisi kemanusiaannya. Jika kami memberikan tentang sisi keilahiannya, itu ditolak mentah-mentah. Saya sudah lihat perdebatan itu dari channel ke channel. Begitu ya. Makanya memang paslah dikatakan di Al-Quran bahwa Nabi Isa itu adalah hanya seorang nabi. Tentu bertabrakan dengan ayat Alkitab. Makanya dikatakan kita harus memahami gelar-gelar Yesus, ya kan? Dia dikatakan anak manusia. Dia juga dikatakan anak Allah. Itu kita harus teliti membaca itu. Pelajari dulu kata per kata, jangan meloncat-loncat. Baru kemudian ke konteks, baru ke latar belakang, baru ke ayat-ayat yang mendukung. Itu salah satu contoh. Makanya Yesus dikatakan manusia sejati dan Allah sejati. Itulah gelar yang diberikan, maka dikatakan dia anak manusia, yaitu anak Yusuf, anak Maria, anak Daud. Itu sisi kemanusiaannya yang bernama Yesus. Kalau dia disebut anak Allah, itulah kodrat ilahinya yang keluar dari Allah. Jadi begitu ya. Jadi ya memang apalagi tadi ya Bang Bonar mengatakan Tuhannya Yesus, Tuhannya Yesus. Nah itu Yesus tidak pernah memanggil Bapanya itu dengan Tuhan. Karena kata Lord itu disematkan untuk Yesus. Tapi dia memanggilnya dengan Bapa. Bapa atau Allah. Allahku, Bapakku. Kan begitu kan? Eli. Nah, ya, Bapakku, kan gitu kan? Atau Eli gitu ya. Tidak memanggil Lord. Lord itu disematkan untuk Yesus. Kalau kita baca perjanjian baru ya, setelah dia dimuliakan. Nah, kemudian saya mau mengatakan itu tadi memang mengenai kodrat Yesus ya. Kalau Yesus berkata, aku gitu ya, aku. Nah itu dia anak Allah. Artinya ada kuasa di sana. Kalau dia berkata, aku memberikan perintah kepadamu, kasihilah sama manusia. Atau aku adalah terang dunia. Aku adalah roti hidup. Nah itu dia berbicara sebagai anak Allah. Kalau dia bercerita tentang anak manusia, dia menyebut dirinya sebagai anak manusia, maka akan dikatakan, anak manusia akan mati dibangkit dan disalibkan. Artinya apa? Tubuh kemanusiaannya akan disalib. Sama seperti kita manusia, kodratnya gitu ya. Termasuk dia dicobai kemanusiaannya. Termasuk dia berdoa itu kemanusiaannya. Jadi ini yang tidak dipahami ya. Saya melihat tidak dipahami teman-teman muslim gitu ya. Kalaupun dipahami, saya rasa mungkin sulit diterima ya. Dari sekian banyak saya lihat ya, teman-teman muslim yang berbicara gitu ya, mungkin Bang Alwan ya yang lebih paham ya. Saya lihat dari sejarahnya,
Trinitas pun Bang Alwan ini bisa mengerti gitu ya. Saya rasa bisa mengajari orang oneness juga ini tentang Trinitas. Cuman di sisi lain, kalau saya menerangkan itu, kadang ditolak juga gitu loh. Tapi saya lihat posisinya kan begitu kan. Lihat posisinya. Saya katakan poinnya di Tritunggal. Kalau dikatakan Yesus bukan Bapa, bukan berarti Yesus bukan Allah, kan bilang begitu kan. Kalau Yesus berkata aku turun dari atas, bukan dari bawah. Itu menunjuk keilahiannya. Kan begitu. Aku datang dan keluar dari Bapa. Artinya apa? Sebelumnya dia ada di dalam Bapa. Seperti 1 Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, dengan Allah kan gitu. Jadi saya rasa memang akan terus ada diskusi. Sampai mungkin ada orang berulang-ulang menonton, mungkin ada juga yang mengerti. Ya, tapi saya apresiasi ya kalau ada teman-teman Muslim yang berdebat, memang kita jaga diskusinya itu, jangan ada yang memfitnah atau bahasa-bahasa kotor gitu ya. Mari kita berdiskusi dengan sopan. Ya mungkin ada juga ngotot-ngototan, hanya hal pada prinsip aja, esensinya aja kan gitu. Ya, silakan dilanjut ya. Oke, baik, terima kasih. Sedikit Bang. Langsung Bang Habonaran. Ya, jadi mungkin kita bisa satu putaran lah ya. Jadi saya kasih komentar lalu ditanggapi, lalu kemudian saya tanggapi lagi, nanti Bang Mandro mungkin tanggapi lagi, nggak apa-apa. Jadi maksudnya kita nggak sampai berdebat sampai marah-marahan, jangan sampai ada permusuhan di antara kita gitu. Nah, saya tidak mau kayak channel Demanu Bulu. Iya. Nah gini Bang Mandro, jadi saya selalu berusaha pakai slide waktu saya mau kasih komen ya. Karena apa? Karena saya nggak hafal isi Bible. Saya takut salah gitu. Oleh karena itu saya memang sukarela menyiapkan bahan untuk bahan saya waktu komentar gitu. Sehingga apa yang saya sampaikan itu memang bukan fitnah, tapi memang itu ada di dalam Bible. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Mandro menyebut bahwa saya karangan bebas, saya juga nggak ada masalah gitu. Tapi sayangnya gini Bang, sangat sayang kalau misalnya Bang Mandro menyalahkan saya hanya dengan kalimat saya karangan bebas. Harusnya saya berharap malahan Bang Mandro membawa dalil yang kemudian makjleb, sehingga kemudian saya itu bisa mengerti apa yang kemudian ada di Bible gitu loh Bang. Jadi itu kita harus usahakan supaya kita kasih dalil membantah dalil gitu loh. Terus kemudian yang ketiga tentang ketuhanan Yesus, saya berkali-kali mengatakan kepada teman-teman Kristen gitu loh. Bukan maksudnya saya sedang memaksa, tapi memang apa yang saya sampaikan ini saya menggunakan prinsip dalil yang tegas sebagai penerang dalil yang kabur gitu. Di Bible kita baca bahwa Yesus tuh menolak jadi God, Bang. Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan dari satu-satunya God yang benar, Yohanes 17:3. Tuhan yang Esa dalam pengertian alam pikirnya orang Yahudi, yaitu Markus 12:29, bukan Esa dalam pengertian teman-teman Kristen, bukan. Lalu kemudian God-nya Yesus dan God-mu di Yohanes 20:17, Tuhan, Lord langit dan bumi di Matius 11:25 gitu. Nah, dalil ini kemudian saya pakai untuk menerangi dalil-dalil yang kabur. Saya tidak mau menggunakan Yohanes 1:1 yang nggak jelas antah berantah untuk menyalahkan Yesus, karena Yesus sudah berkata dengan tegas gitu loh Bang. Maka kemudian disinilah perlu kerendahan hati yang luar biasa untuk memahami maksud dari perkataan Yesus. Saya mengerti begini ya, jadi ada beberapa teman-teman Kristen yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Dalam artian kasihilah Yesus. Tapi itu kasihilah Yesus itu diartikan justru lain Bang, yaitu dengan cara menuhankan Yesus. Itu bukan mengasihi. Mengasihi Tuhan itu artinya adalah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Tuhan dan bukan dengan membatalkannya seperti yang dilakukan oleh Paulus gitu loh Bang Mandro. Makasih Bang Mandro. Baik, terima kasih. Oke.